Perkenalkan, nama saya Fiona Patricia Burubarimbing, saya dari kelas F PGSD 2021 di Universitas Negeri Medan dengan NIM 1213111130. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk melengkapi nilai tugas KKNI pada mata kuliah Filsafat Pendidikan oleh Bapak Dr. Andus Akden Simanihuruk MPD dan Ibu Masta SPD MPD. Ada banyak sekali tokoh-tokoh filsafat yang ada di Indonesia, tapi saya akan menjelaskan beberapa dari antara tokoh-tokoh filsafat yang ada di Indonesia. Adapun tokoh filsafat yang pertama ialah Muhammad Hatta. Wakil Presiden Indonesia pertama yang akrab dipanggil Bung Hatta merupakan penulis yang produktif. Beberapa buku yang dihasilkannya antara lain Demokrasi Kita, Krisis Ekonomi dan Kapitalisme, Sekitar Proklamasi, dan Alam Pikiran Yunani. Sebagai akademisi, Bung Hatta mampu dalam merangkum pemikiran-pemikiran atau tokoh lain dengan motif yang sangat mulia. Semasa Bung Hatta diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bovendigul atau Papua pada tahun 1934, Bung Hatta sempat membuat kursus filsafat untuk para tahanan. Dalam rangka tersebut, disusunlah buku Alam Pikiran Yunani. Pada bagian pengantar buku tersebut, Bung Hatta mengakui bahwa dalam pergaulan hidup yang begitu menindas akan rohani, sebagai di tanah pembuangan digul, keamanan perasaan itu perlu ada. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran, dalam melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari, dengan timbangan seperti itu, kami menyusun pelajaran filosofi ini. Selanjutnya ialah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak, benar salah dan baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada dasarnya mengacu kepada nilai benar dan salah, serta baik dan buruk yang bersifat mutlak dan universal. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara juga masuk ke dalam filsafat aliran rekonstruksionisme. Aliran ini menyatakan tujuan pendidikan adalah membuat aturan sosial yang ideal dan merekonstruksi budaya pada masyarakat majemuk. Konsep trikon yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara terdiri dari kontinuitas, konvergensitas, dan konsentrisitas, yang pada dasarnya memberi tempat budaya masyarakat lain yang majemuk ke dalam budaya masyarakat setempat sepanjang perpaduan antar budaya tersebut yang bersifat akulturatif dan saling mengisi. Selanjutnya ada Karlina Supeli. Karlina Rohimah Supeli ini, atau lebih dikenal dengan sebutan Karlina Supeli, lahir di Jakarta pada 15 Januari tahun 1958. Ia adalah salah satu filsuf perempuan di Indonesia. Ia memiliki perhatian akan isu-isu kemanusiaan. Pada 19 Februari 1998, ia memimpin demonstrasi bersama aktivis Suara Ibu Peduli menuntut turunnya harga susu. Kemudian karir akademisinya sempat dicurahkan untuk ilmu filsafat. Karlina Supeli merupakan dosen tetap pada program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Driyakara. Dia lalu mengambil studi lanjut bidang filsafat untuk meraih gelar magister dan doktor di Universitas Indonesia. Bidang penelitiannya adalah kosmologi, filsafat analitik, filsafat sains, dan hubungan antara sains dan agama. Tulisannya tersebar di berbagai buku, jurnal, majalah, dan juga surat kabar. Selanjutnya ialah Tan Malaka. Pemikiran Tan Malaka secara konsisten didasarkan pada filsafat dan pandangan hidup Madilog yang merupakan landasan dasar dan harus disadari oleh kaum proletar Indonesia saat itu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Madilog hadir berangkat dari keprihatinan Tan Malaka kepada kaum proletarian Indonesia yang terlalu tenggelam dengan dunia tahayul dan mistis, yang menjadikan mereka tidak realistik dan tak punya nyali untuk bergerak melawan imperialisme. Dalam filsafat pemikirannya, Tan Malaka menyebut masalah pelik ini sebagai logika mistika. Untuk mengatasi hal tersebut, Tan Malaka menyodorkan 3 hal sebagai senjata penangkalnya, yakni materialisme, dialektika, dan logika atau madilog. Selanjutnya ada Jakob Sumarjo. Jakob Sumarjo lahir di Klaten pada tahun 1939. Jakob Sumarjo adalah salah seorang pelopor kajian filsafat Indonesia. Karir kefilsafatannya dimulai ketika ia menulis kolom di Harian Kompas, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Suara Pembaruan, dan Majalah Prisma, Basis, dan Horizon sejak tahun 1969. Sejak tahun 1962, ia mengajar di Fakultas Seni Rupa Daerah Institut Teknologi Bandung atau ITB, dalam satu mata kuliah yaitu Filsafat Seni. Buku-bukunya yang khusus membahas filsafat Indonesia ialah Menjadi Manusia tahun 2001, Arkeologi Budaya Indonesia, Mencari Sukma Indonesia, dan juga pendataan kesadaran keindonesiaan di tengah letupan disintegrasi sosial kebangsaan. Dalam karyanya Arkeologi Budaya Indonesia,
Jakob membahas ringkasan sejarah kerohanian Indonesia, yang secara kronologis memaparkan sejarah filsafat Indonesia dari era primordial, era kuno, hingga era Madia. Dengan berbekal hermeneutika yang sangat dikuasainya, Jakob menelusuri medan-medan makna dari budaya material, seperti lukisan, alat musik, pakaian, tarian, dan lain-lainnya, hingga budaya intelektual seperti cerita lisan, pantun, legenda rakyat, teks-teks kuno, dan lain-lain, yang merupakan warisan filosofis agung masyarakat Indonesia. Dalam karyanya yang lain, Mencari Sukma Indonesia, Jakob pun menyinggung filsafat Indonesia modern yang secara radikal amat berbeda ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dari filsafat Indonesia lama. Definisinya tentang filsafat Indonesia sama dengan pendahulu-pendahulunya, yakni pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstrukturi seluruh bangunan karya budaya dari suatu kelompok etnik di Indonesia. Yang terakhir ialah Damarjati Supajar. Damarjati Supajar melalui pemikiran filsafatnya telah berusaha merumuskan bentuk dari karakteristik filsafat Nusantara yang dilandaskan dari sistem kebudayaan Jawa. Pengaruh sistem nilai melekat pada peradaban kebudayaan Jawa sehingga dapat dikembangkan menjadi pemikiran filsafat Nusantara. Pemikiran Damarjati meliputi filsafat ketuhanan yang mensinkretiskan antara agama Islam dengan budaya Jawa, filsafat manusia, filsafat kebudayaan, epistemologi, filsafat sosial, metafisika, kosmologi, etika, logika, filsafat politik, dan filsafat Jawa sebagai pandangan hidup. Rumusan pemikiran filsafat Damarjati sangatlah beragam yang berlandaskan dari pemikiran Jawa dan Islam. Pemikiran kefilsafatan Damarjati Supajar memiliki asumsi dasar filsafat, yaitu asumsi metafisis, asumsi epistemologis, dan yang terakhir asumsi aksiologis. Tujuan dari metode berfilsafat Damarjati adalah membantu mengarahkan orang yang pada peningkatan kualitas ke arah realitas yang paling hakiki melalui tahapan jenjang kenyataan, pengetahuan, dan moralitas menuju Tuhan yang Maha Ada, Maha Tahu, dan Maha Baik. Bentuknya menuju pada manunggaling Kaula Gusti. Keunikan metode berfilsafat Damarjati adalah pada penerapan tata langkah dalam menyatukan antara yang lahir dan batin, yang awal dan akhir dalam suatu proses menuju kesempurnaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan tokoh filsafat yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan dalam kata, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.